Shalom, selamat pagi sahabat GSIP yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap kita baik-baik saja. Kami mohon maaf untuk kendala teknis pada pagi hari ini, dikarenakan ada beberapa kali pemadaman lampu dan juga jaringan internet yang sangat down. Untuk itu pada pagi hari ini kami sangat terlambat di dalam menayangkan pemberitaan firman Tuhan dari channel Gracia Hope Compassion Channel, dan kami akan tetap berupaya untuk memberikan saudara-saudara pembacaan 5 pasal pada hari ini. Namun untuk kendala teknis yang ada, memang pada hari ini tayangan kami akan sangat terbatas. Untuk itu kami mohon maaf atasnya. Dan sebelum kita mendengarkan lebih lagi, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau yang memberkati kehidupan kami, mempersiapkan hati kami untuk masuk lebih dalam lagi, belajar firman Tuhan. Dikuduskan hamba firman-Mu dan dikuduskan internet, juga listrik yang ada, supaya kami dapat memberikan kepada jemaat kekasih Tuhan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sahabat GSIP yang diberkati Tuhan, kami akan secara cepat saja memberikan perenungan pagi hari ini berhubung situasi yang tidak terlalu baik dengan kondisi internet dan pemadaman listrik di daerah kami. Demikian untuk dimaklumi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pagi hari ini kita akan membagikan firman Tuhan dari Amsal 23 hingga 27. Dan saya mengambil judul yaitu besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita akan membaca dari firman Tuhan dari Amsal 23, saudara, berbicara tentang bagaimana supaya kita menguasai diri dalam segala hal, di mana ketika kita mau makan dan minum bersama dengan orang lain, kita harus menjaga diri kita agar jangan dikuasai oleh hawa nafsu. Saudara, kita itu hidup itu diproses ya saudara. Hidup itu diproses, kita ketemu dengan orang, belum tentu orang itu bisa dengan tulus hati ke kita. Itu sebabnya penting bagi kita untuk menguasai hawa nafsu kehidupan kita ya saudara. Kalau kita mau makan, kita jangan rakus, jangan serta-merta mau makan segalanya. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, dia berkata kepadamu, tapi ia tidak tulus hati. Saudara, mari kita belajar untuk menguasai diri, karena mungkin tidak semua orang dia bisa dengan tulus memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Makanya kita harus belajar menahan diri, menahan hawa nafsu. Demikian di kitab Amsal 23, itu yang kita pelajari. Di Amsal yang ke-23 ayat 12 hingga 26 ada beberapa nasihat supaya kita menjauhi kebodohan. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan hari depanmu tidak akan hilang. Kita suka dengan masa depan yang baik, amin. Tapi untuk mencapai masa depan yang baik, ada beberapa hal yang penting di sini, yaitu kita tidak boleh menolak didikan. Kalau di Amsal 23 ayat 12 dikatakan jangan menolak didikan dari anakmu. Tapi di terjemahan sederhana Indonesia berkata jangan segan-segan mendidik anakmu. Artinya jangan sungkan, kalau memang perlu dididik kita didik. Tidak mungkin terdapat masa depan yang penuh harapan kalau kita tidak mendidik anak-anak kita. Sekalipun dia menangis kesakitan, dia tidak akan mati bila engkau memukulnya. Betapa keras firman Tuhan ini ya saudara. Justru bila engkau menghajar dia, engkau akan melindunginya agar tidak mati sia-sia. Kalau kita mau memiliki masa depan, yang pertama didik anak kita. Kalau anak kita mau memiliki masa depan, didik anak kita. Dan kalau mereka mau memiliki masa depan, dia harus mendengarkan perintah orang tua dan jadi bijak. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan jangan menghina ibumu kalau ia sudah tua. Demikian firman Tuhan katakan saudara. Makanya jangan mimpi kita bisa memperoleh masa depan kalau kita tidak mau dididik. Jangan mimpi kita bisa mendapat masa depan kalau tidak mendengarkan ayah dan ibu kita.
Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, karena biarlah beria-ria dia yang melahirkan dia. Demikian Amsal 23, saudaraku. Sementara di Amsal 24, ada hal-hal yang kita pelajari bahwa rencana kita harus serahkan kepada Tuhan. Amsal 24 ayat 6 berkata seperti ini. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Saudara, manusia tidak dapat menyembunyikan rencananya. Apapun yang dirancangkan Tuhan pasti tahu. Dan satu hal, kalau kita serahkan rencana kita, pasti kita akan memperoleh menang. Yang pertama, andalkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Jangan memikirkan kejahatan, memikirkan kebodohan saja sudah mendatangkan dosa. Makanya andalkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Yang kedua, jangan tawar hati. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Yang ketiga, miliki keterbukaan. Amsal 11 berkata, kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Saudara, ketika kita memiliki rencana di hadapan Tuhan, miliki keterbukaan. Di dalam integritas, kejujuran kita, maka segala sesuatu Tuhan akan belah dalam rancangannya. Yang keempat, firman Tuhan di dalam ayat 16 berkata, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan takut gagal, saudara. Kalau kita betul-betul orang yang benar di hadapan Tuhan, 7 kali pun jatuh, pasti Tuhan angkat kembali dan membangun kembali. Makanya dalam perencanaan perlu keberanian untuk melangkah. Asal kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan bela. Bahkan kalau kita jatuh, pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Bapak Ibu sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan belajar juga di dalam ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. Kita harus bertindak, jangan malas, ya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu. Saudara, kalau manusia mau merancangkan segala sesuatu, yang pertama andalkan Tuhan, yang kedua jangan tawar hati, yang ketiga miliki integritas, yang keempat jangan takut gagal, yang kelima bertindak dan jangan malas. Demikian hal-hal yang bisa kita pelajari di Amsal yang ke-24. Mohon maaf sekali lagi saudara, kami secara cepat saja karena internet sangat down, karena sewaktu-waktu bisa terputus koneksi. Kita berdoa ya supaya internet jauh lebih baik. Amsal 25 berbicara soal hal-hal yang penting yang seringkali kita abaikan, seringkali kita merasa itu nggak penting, tapi ternyata itu hal yang berharga menurut kitab Amsal. Di dalam Amsal yang ke-25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ibarat buah apel emas di pinggan perak itu sangat value, ya. Jadi perkataan yang tepat waktu itu sangat berharga. Makanya saudara, kenapa kita seringkali tidak dihargai? Karena kita ngomong tidak pada waktu yang tepat. Kita marah pada waktu orangnya dalam keadaan yang tidak cocok untuk dimarahi. Kita memberikan pujian pada orang yang kemudian dia menjadi tersanjung, kemudian dia tersandung dan jatuh. Saudara, jadi kalau perkataan itu diucapkan juga waktunya pas, maka itu akan sangat-sangat penting dan berharga. Makanya orang yang bijak akan berkata-kata pada momen yang tepat dan nasihatnya pasti akan diterima. Hal penting juga yang patut kita hargai yaitu teguran orang bijak. Itu diibaratkan seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Jadi kalau kita mendapat teguran, kita hargai itu ya saudara, dari orang tua, teguran dari siapapun, itu merupakan sebuah hal yang patut kita hargai. Ada hal ketiga juga yang patut kita hargai yaitu seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Jadi saudara-saudara, kalau hari ini Tuhan pertemukan engkau dengan orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang menolong dengan tulus hati, itu harus dihargai. Berikan penghargaan yang patut dan cukup, karena hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang berharga yang seringkali kita lupa untuk hargai. Mari saudara, ada banyak hal penting yang dapat kita hargai di sekitar kita. Jangan lupa berkata-kata tepat pada waktunya dan terimalah teguran orang bijak. Yang ketiga, ada orang-orang yang menolong kita, yang membantu kita dalam mencapai visi dan misi, belajar untuk menghargai mereka.
Di Amsal yang ke-26 kita akan belajar bahwa mari bagaimana kita menghadapi orang yang bebal, orang yang bodoh itu harus penuh hikmat. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang bebal itu orang yang tidak mau diajar dan dia tidak memahami banyak hal, tapi dia merasa diri pintar. Bagaimana cara menghadapi orang bebal? Yang pertama, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya kita nggak jadi sama dengan dia. Jawablah mereka menurut kebodohannya, supaya mereka tidak merasa dirinya bijak. Yang kedua, siapa memperkerjakan orang bebal ya harus menerima resiko. Karena orang bebal itu akan seperti pemanah yang melukai tiap orang. Jadi pasti ada hal yang merugikan yang dia lakukan. Yang ketiga, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jadi kita nggak bisa berharap lebih ya kepada orang yang bebal, orang yang bodoh. Makanya kita harus juga jangan jadi orang bebal, orang bodoh. Orang bodoh itu mengulang kebodohannya dan tidak menyadari kesalahannya. Makanya kita jangan bodoh ya saudara. Dan bagaimana cara menghadapi orang bodoh? Ya dengan penuh hikmat tentunya. Jangan menjawab dengan kebodohannya, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan menjadi sama dengan dia. Amin. Bapak Ibu sahabat yang diberkati, yang terakhir kita akan belajar tentang seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ini berbicara tentang di dalam pertemanan itu ada berbagai manfaat. Salah satunya kita saling memproses satu dengan yang lain. Nah, beberapa hal yang penting yang kita lihat di Amsal 27, di dalam Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara, di dalam hidup ini tidak putus-putusnya kita ketemu dengan orang yang mengungkapkan kesalahan kita dengan menegur dengan nyata. Itu kita terima, belajar untuk menerima. Kenapa? Itu lebih baik, saudara. Ada orang yang mengasihi tapi menyembunyikan kesalahanmu. Dia udah tahu kesalahanmu, tapi dia nggak pernah tegur. Akhirnya kita sudah menuju kepada jurang, kita tidak sadar, saudara. Tapi ada saudara yang menegur kita dengan teguran yang nyata. Itu sama dengan kasih. Amin. Jadi jangan menolak teguran yang nyata karena teguran orang yang bijak itu tadi apa? Itu sangat berharga. Teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Yang kedua, sahabat sejati menegur dengan maksud baik. Jadi saudara kalau punya teman-teman yang menegur dengan apa adanya, kita harus menjaga pertemanan tersebut. Karena seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kadang menjadi sebuah kemunafikan, menyanjung-nyanjung, tapi kemudian ujung-ujungnya tidak benar. Jadi saudara, seorang kawan memukul dengan maksud yang baik, buka hati terhadap teman-teman yang menegur kita dengan keras, karena sahabat sejati itu pasti karena dia sayang, dia tegur kita. Yang ketiga, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang keras, orang-orang yang kritis. Mari kita belajar untuk menghadapi. Karena kita tidak perlu takut ditegur atau dikritik, karena semuanya justru membuat kita dapat bertumbuh menjadi semakin dewasa. Ada amin? Yang terakhir saya akan baca dari 1 Petrus 2 ayat 1 hingga 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara tadi berbicara soal besi menajamkan besi. Di dalam pertumbuhan rohani itu memang kita butuh orang lain. Besi akan ketemu dengan besi, yaitu lingkungannya yang keras, sahabatnya yang keras menegur, itu baik untuk kita. Dalam pertumbuhan rohani yang pertama kita butuh orang lain, itu sebabnya besi menajamkan besi. Yang kedua, kita tidak bisa terus-menerus menjadi bayi rohani. Bayi rohani itu cuma butuh makanan-makanan lunak, susu dan lain sebagainya. Tapi kita harus menjadi orang yang dewasa. Jadi kita butuh makanan keras, butuh teguran, butuh masukan, butuh goncangan untuk supaya Raja Wali itu bisa belajar berterbang. Yang ketiga, kita harus membuang segala yang jahat. Karena kalau bayi memakan semua ada yang di depannya, peniti pun dia makan, batu pun dia akan makan. Itu kalau bayi, karena dia tidak tahu membedakan mana yang jahat atau enggak. Tapi kita tidak akan terus menjadi bayi. Kita harus menjadi orang-orang yang siap dibentuk seperti besi yang menajamkan besi. Buang segala hal yang jahat, jangan telan mentah-mentah, jangan cuma mau minum susu, tapi harus minum minuman yang
menguatkan, makan makanan keras supaya kita menjadi kuat, kita harus mau dibentuk, ketemu dengan orang-orang yang keras, itu baik untuk pertemuan kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapak terima kasih lewat Amsal ini kita belajar tentang kehidupan, belajar untuk menghadapi orang-orang di sekitar kita, bijaksana terhadap apa yang baik, dan waspada terhadap apa yang jahat. Diberkatilah kekasih Tuhan pada pagi hari ini yang sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, biarlah kami dikuatkan, dihiburkan, dan menjadi pribadi-pribadi yang terus menjadi berkat. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, membuat kami menjadi hidup yang lebih berarti. Ibarat lempengan besi, kalau dia tidak dibentuk dia hanya akan menjadi sebongkah besi. Tetapi suatu besi yang terus ditempa kemudian dibentuk, dia bisa menjadi sebuah pedang yang bermata dua yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini doa kami Bapa, ajar kami untuk menjadi berkat hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Mohon maaf kami tidak maksimal hari ini karena gangguan internet yang selalu naik turun sehingga kami menyampaikan dengan tidak maksimal, tapi kami berdoa agar Roh Kudus menjamah pemberitaan firman Tuhan ini agar firman Tuhan bisa melekat kepada kita semuanya. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.